Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004 2050, Prodi Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi Negara NK, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan pemenuhan salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, pertemuan ke-14 dengan dosen Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP, tentang pemberhentian sumber daya manusia. Berikut ini materi tentang pemberhentian sumber daya manusia. Materi yang pertama, konsep pemberhentian SDM. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Molkejat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Istilah pemberhentian juga mempunyai arti yang sama dengan separation, yaitu pemisahan. Pemberhentian juga bisa berarti pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4 dan atau P4P atau seizin keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 16 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggang waktu dan izin pemberhentian. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang diberhentikan membawa biaya penarikan, seleksi, pelatihan, dan proses produksi berhenti. Pemberhentian yang dilakukan oleh perusahaan juga harus dengan baik-baik, mengingat saat karyawan tersebut masuk juga diterima baik-baik. Materi yang kedua yaitu dasar-dasar pemberhentian SDM. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, antara lain anak-anak karyawan WNA, karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Pemberhentian terjadi karena perundang-undangan, seseorang karyawan terpaksa dihentikan dari perusahaan karena terlibat dengan organisasi terlarang atau karyawan tersebut dihukum akibat perbuatannya. Seperti contoh, karyawan tersebut merupakan salah satu anggota G30 SPKI atau karyawan tersebut melanggar hukum. Yang kedua, keinginan perusahaan. Pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan dapat terjadi karena karyawan tersebut berusia lanjut dan tidak memiliki keuntungan lagi bagi perusahaan. Karyawan tersebut sudah berusia lanjut, kurang cakap atau melakukan tindakan yang merugikan seperti korupsi. Yang ketiga, keinginan karyawan. Pemberhentian karyawan, keinginan karyawan dapat terjadi karena karyawan tersebut kurang mendapat kepuasan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, jasanya rendah, lingkungannya kurang baik, atau perlakuan kurang baik dari perusahaan. Yang keempat, pensiun. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk status kepegawaian adalah 55 tahun, atau seseorang dapat dikenakan pensiun dini apabila menurut keterangan dokter karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahun dengan masa pengalaman kerja minimal 15 tahun. Pensiun atas keinginan dari karyawan adalah pensiun atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan. Besar uang pensiun yang diterima oleh karyawan yang pensiun diatur oleh undang-undang bagi pegawai negeri yang pembayarannya dilakukan secara periodik. Sedangkan bagi karyawan swasta diatur oleh perusahaan yang bersangkutan, biasanya pembayaran berupa uang pesangon pada saat diberhentikan. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan suatu perusahaan akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian yang seperti ini tidak akan menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima oleh perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan sekarang ini banyak mengadakan perjanjian kerja dengan karyawannya di dalam suatu kontrak di mana di dalamnya disebutkan masa waktu kerja atau masa kontraknya. Dan ini alasan juga tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja apabila kontrak kerja tersebut tidak diperpanjang. Yang keenam, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan akan terputus. Perusahaan tersebut akan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkannya, sesuai dengan peraturan yang ada. Seorang karyawan yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas, pesangon atau golongannya diatur di dalam undang-undang. Misalnya pesangon lebih besar dan golongannya dinaikkan sehingga uang pensiunnya lebih besar.
Yang ketujuh, perusahaan dilikuidasi. Dalam hal perusahaan dilikuidasi, masalah pemberhentian karyawan diatur dengan peraturan perusahaan, perjanjian bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan apakah benar atau tidak perusahaan dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Materi yang ketiga yaitu macam, jenis-jenis, dan sebab-sebab pemberhentian SDM. Ada 4 macam pemberhentian pegawai, yaitu yang pertama, pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai, di mana pemberhentian ini dilakukan perusahaan karena permintaan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan berdasarkan alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu dan merupakan salah satu pemberhentian kerja secara terhormat di mana terjadi setelah perusahaan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan merupakan pemberhentian yang dilakukan langsung oleh perusahaan berdasarkan perimbangan dari perusahaan yang tepat, yang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, misalnya semakin kecil atau sempit jangkauan kegiatan organisasi tersebut, yang menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi yang dapat diikuti dengan pengurangan pegawainya. Yang kedua, karena penyelewengan disiplin. Melakukan pelanggaran atau penyelewengan atau karena tidak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan terkena hukum pidana. Yang ketiga, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kandidat yang baik. Yang keempat, pemberhentian sementara yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap pegawainya dengan alasan tertentu, diantaranya yang pertama, karena alasan kesulitan yang dihadapi perusahaan, yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan ataupun menurunnya aktivitas usaha. Yang kedua, karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana, yaitu pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya yang masih dalam batas wajar dan masih dapat diterima oleh perusahaan, serta bukan merupakan tindak pidana yang berat. Itulah hasil pencarian materi tentang pemberhentian sumber daya manusia. Tak kurang tak lebih, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.